Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Jadi semua kerajaan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan milik Nabi Sulaiman. Siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Sulaiman, raja dari segala makhluk. Setelah Nabi Daud alaihi wasallam wafat, anaknya yang bernama Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja dari segala makhluk. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman. Dia adalah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Sad ayat 30. Nabi Sulaiman alaihi wasallam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Jadi semua kerajaan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan milik Nabi Sulaiman. Dia menjadi raja untuk segala makhluk. Jadi tidak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 82, dan kami tundukkan pula pada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dari kami yang memelihara mereka itu. Dalam surat Saba dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, dan piring-piring besar. Nabi Sulaiman juga diberikan mukjizat melunakkan tembaga. Al-Kisah pada suatu hari, Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Sulaiman melihat burung hudhud tidak ada di tempat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman sesuai dengan surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Sabah. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan, kata hudhud. Hudhud memberitahu bahwa dijumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu bernama Ratu Balqis. Hudhud menyebut Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah matahari. Sulaiman tak langsung percaya pada berita yang disampaikan oleh burung hudhud tersebut. Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Sulaiman lalu memerintahkan hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Sabah. Lalu saat mendapati surat itu, Ratu Balqis tampak terkejut dan kebingungan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Nabi Sulaiman dalam surat itu. Balqis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balqis. Dan dia berkata, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh,
kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina-dina. Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Seorang yang lain berkata bahwa dia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata. Seketika singgasana Ratu Balkis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Balkis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Balkis kagum dengan kemewahan kerajaan Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balkis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air yang besar. Lalu Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri kepada Sulaiman, kepada Allah, Tuhan seluruh alam, ucap Balkis. Tunduklah Ratu Balkis membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin luas. Nabi Sulaiman juga diberikan Allah mukjizat yang dapat menundukkan angin. Dengan angin itu, Nabi Sulaiman bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Dari surat Saba ayat 12, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Nabi Sulaiman lalu wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Nabi Sulaiman meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat milik Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Firman Allah dalam surat Saba ayat 13. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Nabi Sulaiman selalu memperhatikan kehadiran dan kerja bala tentaranya. Dia mampu mengatur dengan baik. Saat burung hudhud tidak ada, Nabi Sulaiman bersikap bijak dengan tidak langsung menghukumnya. Namun Nabi Sulaiman mendengarkan alasan burung hudhud terlebih dahulu. Nabi Sulaiman juga tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian dan memimpin banyak pasukan. Nabi Sulaiman juga menunjukkan kebijaksanaannya saat menyadarkan Ratu Balkis. Itulah cerita singkat kehebatan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.